Itu yang pertama, Mbak Salja, perlu kita syukuri bersama di saat pandemi COVID-19 kali ini kita juga masih alhamdulillah masih kita bersyukur masih ada kenaikan hal tersebut. Kiranya kita juga perlu antisipasi lebih jauh lagi ke depan bahwa belum tentu juga dalam pelaksanaan nanti di Januari 2022 apakah pengusaha benar-benar mampu ataupun tidak. Nah ini saya kira juga banyak hal. Saya kira kenaikan 1,09% itu kan tidak di semuanya sektor ya dalam hal ini. Dan sisi lain itu kan hanya acuan normatifnya secara nasional yang diambil rata-rata sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Menagri kita. Namun nanti fluktuatif, jadi setiap provinsi itu kenaikannya sangat berbeda-beda. Nah, kiranya kita sikapi bersama bahwa saat ini pengusaha masih terdampak pandemi COVID-19 ini, tentu tidak di semua sektor, namun kiranya kita bisa melihat perspektif ini lebih jauh lagi. Nah, tahun ini pun juga saya kira juga pengangguran pun juga banyak hal yang kita pikirkan, wabil khusus pengentasan pengangguran yang dimaksud. Nah, untuk itu kiranya kita juga sudah bersabar diri, naik tidaknya itu saya kira juga tergantung dari regulasi itu. Jadi kami di Dewan Pengupahan Nasional pun itu juga selalu memikirkan nasionalnya. Jadi tidak dikotomi, tidak berpolemik di salah satu provinsi atau hanya sebatas golongan tertentu, entah itu serikat pekerja, buruh maupun pengusaha itu. Karena seyogianya atau sejatinya pengusaha dan pekerja itu adalah sesuatu hal yang tidak dipisahkan kedua hal ini. Nah, seharusnya kita senantiasa berdampingan, tidak bertanding, tidak, tetapi kita senantiasa memikirkan sejauh mana keberlangsungan usaha ke depan ini saya kira juga penting. Begitu juga kesejahteraannya pekerja maupun buruh. Kesejahteraan pekerja maupun buruh itu saya kira juga tidak semata-mata hanya dari sisi upah, tanda kutip upah minimum yang dimaksud, tetapi kesejahteraan yang dimaksud itu adalah upah produktivitas dan seterusnya, ya struktur dan skala upah, itulah yang senantiasa harus kita kedepankan bersama. Kita pikirkan bersama. Nah, dengan begitu keseimbangan ya disparitas antar provinsi, antar wilayah itu sama-sama bisa kita rasakan bersama. Begitu Mbak Salsa. Oke. Baik, saya akan ke Pak Fajar nih. Seperti apa Pak tanggapannya soal kenaikan 1,09% ini dan apakah Anda melihat bahwa formula penetapan UMP yang saat ini mengacu pada PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah tepat atau seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore Mbak Sasha. Jadi kalau kami di Inaplas itu kan industrinya dari petrokimia dari hulu sampai ke hilirnya plastik. Nah, plastik ini adalah untuk packaging dan lain-lain. Jadi kalau untuk kenaikan 1% ini sebenarnya kita cukup bersyukur. Kita adalah jalan tengah lah, win-win solution. Karena sebenarnya kita bersyukur juga selama pandemi kita tidak ada PHK. Sehingga sekarang ini kita fokus dulu lah untuk naikkan utilitas produksi. Kalau di hulu kami sudah 95%, tapi kalau di hilir itu kita masih kisaran di 75 sampai 80%. Nah, kalau ini nanti naik menjadi di atas 80% ya rasanya sih nggak ada masalah nuntut lebih banyak. Tapi kan ini kita masa recovery ya. Jadi masa recovery itu sabar dulu lah. Jadi akhirnya kita naikkan utilitas, mumpung pasar juga lagi sambutannya baik, kemudian juga impor juga lagi ada kendala, sehingga demand yang belum pulih ini mampu kita isi oleh produk-produk dalam negeri. Nah ini sebenarnya peluang yang harus kita sambut bersama. Jadi kenaikan 1% ini kalau dibicarakan tripartit dan ini sejatinya juga dari kami sih dari sisi pengusaha cukup fair lah, cukup bagus lah. Sehingga kami dari situ fokus untuk kenaikan utilitas dulu lah. Oke, jadi Anda melihat bahwa 1% kenaikannya ini sebetulnya masih fair atau win-win solution ya di tengah recovery. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.